Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga baik-baik saja. Tetap jaga imun dan tetap jaga iman. Di luar ada banyak sakit yang menunggu dengan pasti. Banyak sabar untuk berkabar dan menukar sapa di setiap pertemuan. Banyak sayang yang harus dijaga biar makmur dan panjang umur. Ya, sehat selalu dan terus menjadi lebih baik. Teman-teman, pada kesempatan ini aku kembali bercerita lebih awal di edisi Teman Pulang episode ke-9 ini. Naskah ini dibuat karena ada momen bahagia yang aku lewati sehari, di mana ibuku merayakan hari lahirnya yang ke-47 tahun. Mungkin hal yang sama dirasakan oleh teman-teman semua. Ingin berbagi kisah untuk seorang perempuan yang kita sebut ibu. Namun kadang dalam kesibukan dan rutinitas, sebuah penyakit yang namanya lupa pasti selalu menyerang diri kita sebagai seorang manusia. Kita ingin menolak lupa, tapi semua sama saja. Karena yang kita ingat adalah hal-hal yang ingin kita lupakan. Untuk ibu, siapa yang tidak punya pengalaman masa kecil sampai sekarang bersama seorang ibu? Adanya kita di tengah hiruk pikuk manusia di dunia ini, itu karena ibu. Ya, di lain pihak ada juga seorang bapak. Sebuah kerjasama yang luar biasa, dan kehadiran kita di sini saat ini itu berkat kerjasama yang apik. Oke, kita kembali bersama ibu. Berdasarkan cerita dari ibuku, masa kecilku sangat luar biasa. Aku yang masih kecil harus melewati beragam kesulitan dan tantangan. Pernah sekali waktu aku sakit, tinggal menunggu ajal. Bapak di sawah, ibu sendirian untuk mengurus diriku. Waktu itu di tahun 90-an, keadaan kampung masih terbelakang. Transportasi darat masih menggunakan kuda. Entah di daerah lain, pasti sudah lebih maju. Dengan penuh kesabaran dan ketabahan, ibu melewati rintangan itu demi menyelamatkan diriku. Di kampung, rumah sakit,
belum tentu menjamin keselamatanmu. Waktu itu dan harus menempuh jarak yang sangat jauh. Saat itu, ibu berjalan kaki dan sambil menggendong diriku. Kedukun adalah jalan pintas yang paling ampuh. Dan benar, diriku terselamatkan. Apakah dirimu pernah merasakan hal demikian? Semakin ke sini, sosok perempuan yang kita sebut ibu adalah sosok yang luar biasa. Ibu akan selalu cemas ketika anaknya tak ada di rumah dalam waktu yang sebentar maupun dalam jangka waktu yang begitu lama. Pernah dan pertama kali diriku jauh dari rumah dalam waktu yang begitu lama. Malam pertama, ibu mengambil bajuku, kenakan baju itu, dan mencium wangi tubuhku pada baju itu. Ibu menangis, dan cerita itu aku dengar dari bapak. Ada yang pernah merasakan hal yang sama? Kepada anak laki-lakinya, ibu akan selalu sabar dan setia menunggu kepulangan. Itu pasti. Dan untuk anak gadisnya, ibu akan bicara banyak hal tentang perempuan. Hati-hati dan hati-hati. Itu yang selalu dikatakan oleh seorang ibu kepada anak gadisnya. Ada yang pernah merasakan hal yang sama? Tidak jarang sering kata-kata kasar kita tujukan kepada ibu. Sering tingkah kita kadang ulah kepada ibu. Sering dan bahkan teramat sering kita buat ibu menangis dan menanggung malu karena ulah kita. Sering ibu harus diam-diam menangis dan tak ingin dilihat anak-anaknya. Aku pernah melakukan hal demikian kepada ibuku dan kepada perempuan yang dalam proses menjadi ibu yang pernah dilukai. Tentu ada banyak maaf dariku. Di hari ulang tahun ibu, apa yang ingin kita hadiahkan kepada ibu? Doa adalah kado spesial yang tak terbantahkan. Dan doa yang nyata adalah mampu membuat ibu menangis bahagia, melihat dan mengalami keberhasilan buah hatinya. Bukan luka atau air mata kecewa. Maaf bu, aku pernah membuat ibu harus merasakan hal itu. Sampai ibu lupa makan dan lupa jam tidur. Banyak pikiran sampai akhirnya ibu sering jatuh sakit. Maaf, banyak sayang untuk dirimu, bu. Lantas aku sampai bertanya-tanya dalam diri ini, ketabahan ibu terbuat dari apa? Ketabahan macam apa yang ibu miliki? Aku tak pernah tahu hal yang satu itu. Kalau kau ingin belajar tentang ketabahan, bergurulah pada ibumu.
Ibu tidak akan mengajarkan itu seperti di ruang kelas yang sumpek dengan hal-hal konyol. Tetapi ibu akan menunjukkan itu ketika harus menghadapi setiap persoalan yang kita ciptakan. Air mata kecewa akan tumpah. Air mata penyesalan akan tumpah dari telaga tepat di atas bibir ibu, mengalir ke lubuk-lubuk hati yang teramat perih. Tapi tabah adalah ibu. Ibu adalah tabah. Untuk ibuku, untuk ibumu, selamat menikmati berkat Tuhan. Semoga diberikan jalan kebahagiaan, ketabahan, kesetiaan dalam menyikapi sikap dan tingkah kami yang aneh. Banyak sayang untukmu ibu. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.